Kamu berusaha jadi baik. Sangge, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat orang, tapi karena kamu ingin Allah ridha. Kamu menjaga sholat, meski lelah, meski sibuk, meski kadang harus memaksa diri, bangun lebih awal, atau menunda pekerjaan. Kamu menahan diri. Saat ingin marah, kamu memilih diam. Saat ingin membalas, kamu memilih sabar. Saat hatimu sakit, kamu berkata, "Tidak apa-apa." Kamu berusaha tidak menyakiti orang, menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga niat. Kamu belajar ikhlas, belajar rendah hati, belajar menerima. Tapi hidupmu justru penuh ujian. Masalah datang silih berganti. Belum selesai satu, datang yang lain. Belum sempat bernapas lega, sudah ada beban baru. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa? Kenapa justru saat aku berusaha taat, hidup terasa semakin berat? Kamu melihat orang lain. Mereka biasa saja. Tidak terlalu peduli ibadah. Tidak terlalu menjaga diri. Tapi hidup mereka terlihat tenang. Lancar. Seolah tanpa banyak beban. Dan kamu mulai membandingkan. Tanpa sadar, kok mereka santai? Aku yang berusaha baik justru diuji. Pertanyaan itu pelan, tapi terus berulang. Di malam hari, saat kamu sendirian, saat pikiran tidak bisa diam, kamu lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah hati, karena merasa sudah mencoba, sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, tapi ujian tetap datang, kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kegagalan, kadang dalam bentuk orang-orang yang tidak mengerti kamu. Kamu diam, tersenyum di depan orang, tapi di dalam hati ada beban yang berat. Kamu tidak ingin mengeluh, karena kamu tahu mengeluh tidak mengubah apa-apa. Tapi kamu manusia. Ada titik di mana hati terasa sesak. Ada momen di mana kamu ingin bertanya, apakah menjadi baik memang harus seberat ini? Kamu tidak menuntut hidup tanpa masalah. Kamu hanya berharap sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang, sedikit lebih mudah. Tapi yang datang justru sebaliknya. Dan perlahan, semangatmu turun, bukan karena kamu ingin menyerah, tapi karena kamu merasa tenagamu habis. Kamu tetap sholat, tapi kali ini dengan air mata. Kamu tetap berdoa, tapi dengan suara yang gemetar. Kamu tetap berusaha kuat, tapi dalam hati, kamu bertanya-tanya, apakah ini tanda Allah tidak ridha? Apakah ini hukuman? Apakah ada kesalahan yang tidak aku sadari?
Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, dan semakin kamu lelah, semakin sulit menenangkannya, padahal kamu hanya ingin hidup yang cukup, hati yang tenang, dan rasa bahwa usahamu dihargai. Kamu tidak iri, hanya bingung mengapa jalan orang baik terkadang terasa lebih terjal. Mengapa semakin kamu mendekat, semakin terasa berat? Dan di titik itu, imanmu sedang diuji, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Manusia yang ingin dimengerti, manusia yang ingin dipeluk oleh jawaban yang jelas. Namun yang kamu dapat adalah diamnya langit dan panjangnya ujian, hari demi hari, minggu demi minggu. Kadang kamu tersenyum lagi, kadang kamu kembali kuat, tapi di sudut hati, pertanyaan itu masih ada. Kenapa Allah menguji orang baik? Kenapa bukan yang lain saja? Kenapa harus aku yang sedang berusaha berubah? Dan malam ini, mungkin kamu kembali memikirkan itu. Dalam sujud yang panjang, dalam doa yang pelan, dengan hati yang campur aduk antara sabar dan lelah. Jika kamu pernah merasa seperti itu, jika kamu sedang berada di fase itu, maka kamu tidak sendirian, karena banyak hati baik yang juga pernah bertanya hal yang sama, dan mungkin jawabannya bukan tentang menghukum, bukan tentang menolak, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, yang belum kamu lihat. Allah tidak menguji untuk menghancurkan. Bukan itu tujuannya. Allah tidak sedang mencari alasan untuk menjatuhkanmu, tidak sedang menunggu kamu gagal. Justru sebaliknya, Allah menguji untuk mengangkat derajat, untuk menaikkanmu ke tempat yang tidak bisa dicapai tanpa ujian. Kita sering melihat ujian sebagai tanda murka, padahal tidak selalu begitu. Kadang ujian adalah tanda perhatian, tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Lihat emas. Emas tidak menjadi murni tanpa api. Ia dibakar, dilelehkan, dipanaskan, hingga kotorannya terpisah. Prosesnya tidak nyaman, tapi hasilnya lebih bersinar, lebih berharga. Dan hati juga begitu. Hati tidak menjadi kuat tanpa ujian, tidak menjadi dalam tanpa luka, tidak menjadi matang tanpa proses panjang yang melelahkan. Saat kamu diuji, bukan berarti kamu dibenci. Bisa jadi justru karena kamu dicintai, karena Allah ingin membersihkan sesuatu yang tidak kamu lihat. Membersihkan ketergantunganmu
pada manusia, membersihkan kesombongan kecil yang tersembunyi, membersihkan harapan yang terlalu melekat pada dunia. Ujian itu seperti cermin. Ia menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu dilepaskan, dan seringkali yang paling sakit adalah yang paling membersihkan. Kita ingin naik derajat, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin hidup kita bermakna, tapi kita lupa bahwa kenaikan selalu ada tangga, dan setiap anak tangga butuh tenaga, butuh usaha, butuh keseimbangan. Allah tidak sembarangan memilih siapa yang diuji dengan berat. Ujian besar tidak diberikan kepada hati yang rapuh tanpa kesiapan. Jika kamu diuji, mungkin karena Allah tahu kamu mampu, meskipun kamu sendiri merasa tidak. Seringkali kita berkata, "Aku tidak kuat." Padahal sampai hari ini, kita masih berdiri, masih bernapas, masih sholat, masih berdoa. Itu bukti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Allah melihat potensi yang tidak kamu sadari, melihat versi dirimu yang lebih sabar, lebih dewasa, lebih tenang, dan ujian adalah jalannya, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu. Setiap air mata tidak sia-sia, setiap doa dalam lelah tidak hilang, setiap sabar yang kamu paksa tidak terbuang. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Kita sering fokus pada apa yang hilang, padahal mungkin yang sedang dibangun jauh lebih besar. Hati yang lebih bersih, iman yang lebih kokoh, hubungan dengan Allah yang lebih dalam. Bukankah itu lebih berharga dari sekadar kenyamanan sementara? Coba bayangkan, jika hidupmu selalu mudah, tanpa luka, tanpa kecewa, tanpa kehilangan, apakah kamu akan sedekat ini dengan Allah, atau kamu hanya akan mengingatnya saat perlu? Ujian membuatmu kembali sujud lebih lama, kembali menangis lebih tulus, kembali menyadari bahwa kamu tidak bisa tanpanya, dan disitulah derajatmu naik, bukan saat semuanya mudah, tapi saat kamu tetap taat di tengah sulit, bukan saat doamu langsung terkabul, tapi saat kamu tetap percaya meski belum melihat hasil. Emas dimurnikan melalui api, dan hati dimurnikan melalui ujian. Api tidak menghancurkan emas, ia hanya menghilangkan yang bukan bagian darinya, dan ujian tidak menghancurkanmu, ia hanya menghilangkan
yang bukan bagian dari dirimu, yang terbaik, sabar yang palsu, ikhlas yang setengah, tawakal yang rapuh, semua diperkuat melalui proses. Jadi jika hari ini hidup terasa berat, mungkin kamu sedang dibentak, bukan dihancurkan. Mungkin kamu sedang dinaikkan, bukan ditinggalkan. Dan mungkin yang sedang terjadi bukan tentang hukuman, tapi tentang pengangkatan derajat yang belum kamu lihat ujungnya. Jika hari ini kamu diuji, mungkin Allah sedang membersihkanmu, bukan karena kamu buruk, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu berharga. Sesuatu yang berharga tidak dibiarkan biasa saja. Ia dijaga, dirawat, diproses dengan hati-hati, dan proses itu tidak selalu nyaman. Kita sering mengira ujian adalah tanda bahwa kita tidak cukup baik, padahal bisa jadi justru karena kamu ingin menjadi lebih baik, Allah membimbingmu melalui jalan ini. Kamu meminta hati yang kuat, Allah memberimu situasi untuk melatih kekuatan. Kamu meminta kesabaran, Allah memberimu keadaan yang memaksa kamu bersabar. Kamu meminta kedewasaan, Allah memberimu pengalaman yang membuatmu bertumbuh. Doamu dijawab. Hanya saja, jawabannya bukan selalu kenyamanan. Jawabannya adalah proses. Dan proses seringkali terasa seperti ujian. Jika hari ini kamu kehilangan, mungkin Allah sedang mengosongkan tanganmu agar siap menerima yang lebih baik. Jika hari ini kamu kecewa, mungkin Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat bahayanya. Jika hari ini kamu merasa sendiri, mungkin Allah ingin kamu sadar bahwa satu-satunya yang benar-benar tidak pernah pergi adalah Dia, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu berharga. Seorang guru tidak memberi soal sulit kepada murid yang tidak siap. Soal sulit diberikan kepada murid yang dipercaya mampu. Dan mungkin ujian yang kamu hadapi adalah tanda kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu bisa naik lebih tinggi, lebih kuat, lebih dekat. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, karena saat berada di tengah badai, yang terasa hanya angin kencang, yang terdengar hanya suara petir. Tapi setelah badai berlalu, kamu akan melihat betapa banyak yang berubah dalam dirimu. Kamu lebih tenang, lebih tidak mudah marah, lebih tidak mudah bergantung pada manusia, lebih hati-hati memilih harapan, lebih sadar bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisa memberi rasa aman.
Dan semua itu lahir dari ujian, bukan dari kenyamanan. Allah tidak sedang menjauhkanmu. Dia sedang mendekatkanmu dengan cara yang mungkin belum kamu pahami. Karena terkadang cara tercepat untuk mendekat adalah melalui kesadaran bahwa kita lemah, dan ujian membuat kita sadar bahwa kita tidak punya kontrol penuh, sadar bahwa kita butuh Allah, sadar bahwa hidup ini bukan tentang selalu menang, tapi tentang tetap taat dalam keadaan apapun. Jika kamu hari ini masih bertahan, masih sholat, masih berdoa, meski dengan hati yang lelah, itu tanda bahwa imanmu hidup, dan iman yang hidup sedang dibersihkan, bukan dihancurkan. Mungkin kamu tidak merasa kuat, tapi kamu masih memilih sabar. Mungkin kamu tidak merasa hebat, tapi kamu masih memilih tidak membalas. Mungkin kamu ingin menyerah, tapi kamu masih mengangkat tangan. Dalam doa, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang sunyi. Kekuatan yang tidak selalu terlihat oleh manusia, tapi sangat terlihat di sisi Allah. Jangan pernah meremehkan air mata yang jatuh dalam sujud, yang gak pernah menganggap sia-sia doa yang kamu ulang setiap malam, karena mungkin disitulah nilai kamu naik. Disitulah derajatmu bertambah. Disitulah Allah sedang menuliskan sesuatu yang besar untuk masa depanmu. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu berharga. Dan sesuatu yang berharga selalu melalui proses yang tidak semua orang sanggup lewati. Jika hari ini kamu diuji, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu ditolak. Mungkin kamu sedang dipilih untuk lebih dekat, dipilih untuk lebih matang, dipilih untuk lebih tinggi. Tetaplah bertahan, tetaplah percaya, karena setelah proses ini selesai, kamu tidak akan menjadi versi lama yang sama. Kamu akan menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih kuat, dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti, bukan karena aku buruk, tapi karena aku berharga."